Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Nur Hadijah, mahasiswi semester 4, Program Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Mata kuliah Cultural Studies, dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Relativisme, Pluralisme, dan Pergulatan Budaya yang ditulis oleh Armando Rianto. Pernyataan tentang relativisme pertama kali ini muncul dari filsuf sofis yaitu Protagoras. Istilah relativisme sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu relativus yang artinya menunjuk ke. Nah, setiap pengetahuan menurut paham relativisme selalu memiliki rujukan atau referensi. Dengan demikian, setiap pengetahuan memiliki logika dan ranah kebenarannya sendiri bergantung kepada rujukannya. Relativisme meniadakan kebenaran universal jika tidak ada pengetahuan yang salah, karena setiap pengetahuan memiliki rujukannya sendiri. Maka juga tidak ada pengetahuan yang benar secara universal. Jika tidak ada pengetahuan yang benar secara universal, tidak perlu ada pendidikan, tidak perlu ada sekolah, tidak perlu ada seminar, tidak perlu ada pembelajaran, dan lain-lain. Sebab semuanya benar belaka. Inilah konsekuensi paling telak dari relativisme Protagorasian. Relativisme itu tidak plausibel, nah menurut filsuf Socrates dan Plato, sebab meniadakan kodrat indah dari kebenaran itu sendiri. Jika pengetahuan apa saja dalam metodologi bagaimanapun selalu benar, seperti yang dideklarasikan oleh Protagoras, kita tidak pernah tertarik akan kebenaran pengetahuan itu sendiri. Nah, sejak dikenalkan terminologi subjek dan objek, relativisme diidentikan dengan subjektivisme. Artinya, pengetahuan relatif adalah pengetahuan yang bergantung atau memiliki referensi subjeknya. Relativisme Protagorasian paling terkenal dalam ranah etika. Relativisme etis berarti segala apa yang kita maksudkan nilai baik selalu memiliki rujukan, baik itu relatif, berkaitan dengan referensi dan relasinya dengan sudut pandang konteksnya. Bentham memandang dengan sangat jelas bahwa kehidupan manusia ditata sedemikian rupa melalui pada pendasaran untuk menghindari derita dan mengejar kenikmatan. Pain and pleasure sedemikian kuatnya sehingga orang tidak bisa menghindarkan diri dari hegemoni atau kekuasaan dua instansi ini. Segala pertimbangan, keputusan, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada pain and pleasure. Jeremy Bentham ini nantinya akan menginspirasi etika utilitarian John Stuart Mill. Nah, etika utilitarian berarti segala penilaian baik buruk atas tindakan manusia didasarkan semata-mata pada soal berguna atau tidak berguna. Relativisme dan krisis nilai. Krisis nilai kerap kali dikaitkan dengan merosotnya nilai-nilai moral kehidupan. Lalu, apa artinya nilai moral mengalami kemerosotan? Fenomena tindakan korupsi dipandang wajar, kekerasan terhadap manusia main hakim sendiri. Nah, di dalam fenomena-fenomena ini, yang terjadi sebenarnya bukan nilai-nilai mengalami proses relatifnya, melainkan kekayaan kehidupan manusia itu sendiri langsung tidak mendapat penghormatan yang secukupnya. Manusia mengalami proses pendangkalan dalam menghayati kehidupan sesamanya dan kehidupan bersamanya dengan orang lain. Krisis nilai dengan demikian tidak sama sekedar sebagai suatu krisis konsep atau gagasan atau ide mengenai kebaikan. Krisis nilai adalah krisis kehidupan dalam artian etis dan moral secara mendalam, real dan konkret. Relativisme dalam teologi. Para penganut paham relativisme dalam teologi memandang bahwa eksklusivisme adalah sumber dari kekerasan bertajuk agama. Pemutlakan relativisme merupakan cetusan kebalikan sikap eksklusivisme. Relativisme memaksudkan keterbukaan.
Pemutlakan relativisme memandang bahwa semua agama pada prinsipnya sama saja. Semua agama mengantar dan mengarahkan manusia kepada keselamatan. Sebab agama pada umumnya mempunyai keserupaan maksud sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan. Dengan pemutlakan relativisme, dimaksudkan teori relativisme agama yang digarap secara sistematis oleh Trolls di sini dapat dipandang sebagai wakil para teolog yang mengajukan pandangan sikap relatif iman Kristen dalam hubungannya dengan agama-agama lain. Dalam teorinya tentang relativisme agama, Trolls memandang kemunculan agama dalam perspektif evolusioner belaka. Maksudnya, agama bagi dirinya hanyalah merupakan proses wajar atau proses evolutif dari kerinduan manusia menuju kesempurnaan. Proses menuju kesempurnaan dikatakannya sebagai proses manusiawi dan universal. Seluruh sejarah manusia terdiri dari gerakan semacam ini, dan dari sebab itu gerakan ini tidak dapat ditiadakan. Gerakan ini dapat bersifat temporal atau misalnya gerakan mesianisme, dapat pula bersifat permanen, atau agama-agama yang melembaga, atau juga tradisional. Nah, dalam teori ini, dari sendirinya agama-agama itu sama saja. Kesamaannya terletak pada sifat relatifnya. Agama muncul sebagai proses gerakan manusiawi. Dengan demikian, dalam paham ini ditolak segala macam bentuk eksklusivisme. Bila semua agama sama saja, pemutlakan kebenaran menjadi sia-sia. Wahyu tidak ada yang mutlak, dan kebenaran dalam agama-agama karenanya bersifat relatif. Kemudian, pluralisme dan fenomena perjumpaan. Dalam kerangka konteks perubahan paradigma berteologi, pertemuan antar umat beragama semakin mendesakkan perlunya teologi dialog. Beriman dialogal menjadi tuntutan konkret dan mendesak. Pertemuan antar umat beragama telah menandai bangkitnya teologi dialog. Banyak agama dewasa ini menampakkan tanda-tanda gerakan yang lebih positif. Mereka meninjau ulang kecenderungan-kecenderungan terselubung atau terang-terangan untuk menyatakan diri sebagai satu-satunya agama yang benar, sebagai satu-satunya agama yang menawarkan wahyu yang paling benar, sebagai satu-satunya yang mengantar kepada pembebasan dan keselamatan, dan sebagai satu-satunya pemegang hak paten kebenaran. Mereka cenderung untuk beralih dari cara berpikir salah benar kepada apa yang dapat disumbangkan untuk membangun dunia. Pluralisme dan teologi harmoni. Dalam perspektif BIRA atau Bishop's Institute for Interreligious Affairs, teologi dialog menemukan bentuknya dalam teologi harmoni atau teologi keselarasan. Dengan harmoni dimaksudkan sekaligus secara negatif, tiada pertikaian, tiada persengketaan, mencegah permusuhan, dan secara positif, kerjasama, dialog persaudaraan, berjuang bersama-sama demi keadilan, dan cinta kasih. Harmoni di sini lebih dimaksudkan sebagai hubungan yang selaras antar pribadi dalam kebersamaan dengan menggalang tekad dan cita-cita yang sama. Dalam era pluralisme, hubungan dengan agama-agama lain tidak boleh dipandang sebagai sekedar sampingan, melainkan diterima sebagai yang meneguhkan, menantang, mengembangkan, menciptakan perdamaian, dan mentransformasikan. Dengan teologi dialog, penghayatan iman menjadi lebih merangkul dan menyambut perbedaan, harmoni, perdamaian, tata keadilan, dan tata dunia baru sebagai bentuk kehadiran kerajaan Allah adalah cita-cita dan pengharapan. Poin terakhir yaitu pergulatan budaya. Kebudayaan bukan semata artefak seni, seni tari, seni lukis, seni suara, seni gamelan. Tetapi kebudayaan adalah pengalaman hidup sehari-hari yang penuh dengan perkara-perkara nyata, duka,
kecemasan, dan harapan. Implikasi dari pengertian ini adalah mendialogkan kebudayaan tidak semata mendialogkan warisan artefak budaya-budaya masa lalu, tetapi mempercakapkan kehidupan sehari-hari. Tidaklah cukup beragama menjalankan ibadah-ibadah agama saja. Mengapa demikian? Karena agama mengait dengan budaya, pengalaman keseharian hidup. Nah, budaya sendiri adalah keseharian. Dalam iman Katolik, Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang tidak tinggal di angkasa raya, langit tinggi. Melainkan, Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, Allah sebagaimana ditunjukkan oleh putranya memilih tempat-tempat yang kumuh, kotor, becek, lusuh, miskin, dan seterusnya. Sehingga Allah tampak sebagai Allah yang kalah dan bukan pemenang jaya. Dialog budaya pada level makna ini juga mengatakan dialog keindahan dari kehidupan sehari-hari atau everyday life. Nah, istilah everyday life digulirkan oleh seorang filosof bernama Edmund Husserl, yaitu seorang filosof Yahudi yang menderita hebat karena penindasan Hitler. Nah, everyday life ini adalah hidup sehari-hari atau realitas itu sendiri. Tidak perlu didefinisikan. Dalam hidup sehari-hari, orang berjumpa dengan sesamanya. Perjumpaan selalu memiliki bekas pengalaman baik duka maupun suka. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.